Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, pendamping sosial PKH Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari. Langkah 1, di mana langkah 1 ini kita akan membahas, mempraktekkan cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah izin sama suami? Sudah. Sudah bersih-bersih di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Semuanya semangat? Semangat. Tepuk semangat kalau memang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat ibu-ibu ya? Ya. Ini masih pagi ibu-ibu, tidak boleh lemes. Katanya sudah sarapan. Berarti kalau sudah sarapan tidak boleh lemas. Harus semangat. Nah, kira-kira ada enggak ibu hamil di sini? Ada. Siapa yang hamil? Bu Hartini. Ibu Hartini. Udah berapa bulan Ibu Hartini? 6. 6? Ya. 6 bulan. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang asupan gizi bagi ibu hamil. Nah, tetapi sebelum lanjut ke materi hari ini, saya mau bertanya nih ibu-ibu tentang materi yang bulan lalu. Masih ingat enggak? Ingat. Masih. Coba Ibu Rahmawati, ingat enggak apa yang kita bahas bulan lalu? Dukungan untuk ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Iya, dukungan untuk ibu hamil, bagaimana cara mengakses informasi yang tepat. Kira-kira bagaimana cara mengakses informasi yang tepat Ibu Rahmawati? Misalnya dengan cara bagaimana? Apakah lewat YouTube atau dari bidan? Nah, bagaimana? Biasanya kalau di sini kan tetap posyandu, biasanya dapat informasi dari kader juga dan dari bidan juga. Kalau yang ada HP Android lah gitu, bisa lewat FB lah atau Facebook. Tepuk hebat dulu untuk Ibu Rahmawati. Jawabannya tepat sekali. Tepuk hebat. Hebat. Bu Rahmawati memang hebat. Iya. Jadi tadi kan saya sudah bahas nih tentang apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu asupan gizi bagi ibu hamil. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang ada di bayangan ibu tentang asupan gizi bagi ibu hamil, terutama ibu hamil tadi ada salah satu ibu hamil, Ibu Hartini. Nah, di bayangan ibu itu asupan gizi bagi ibu hamil itu seperti apa sih? Makanan sehari-hari. Makanan yang sehat. Penting tak asupan gizi untuk ibu hamil itu? Penting. Karena untuk mencegah stunting kan. Iya, jadi asupan gizi bagi ibu hamil itu sangat penting karena itu adalah salah satu cara pencegahan dan penanganan stunting. Nah, ibu-ibu, saya mau bertanya nih, bulan lalu kan bagaimana cara SIDE itu mengakses informasi? Kira-kira ibu sudah melaksanakan enggak
mengakses informasi. Tadi kan ada yang sudah bilang ada yang mendapatkan informasi dari ibu bidan lewat HP, lewat puskesmas. Kira-kira ibu Hartini pernah enggak bertanya ke bidan? Pernah. Ya. Ketika ibu ke bidan atau mencari informasi, Ibu Hartini kesulitan enggak? Enggak. Berarti sangat mudah ya untuk mengakses informasi, baik itu ke kader, ke ibu bidan, ke puskesmas, itu sangat mudah. Ya. Jadi di sini ibu-ibu yang akan kita bahas itu asupan gizi bagi ibu hamil. Jadi ini ibu hamil harus memperhatikan asupan gizi. Nah, masih ingat enggak tentang 1000 HPK? Ya, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sangat penting, di mana itu adalah masa emas untuk pertumbuhan anak. Mulai dari sejak dalam kandungan sampai berumur 2 tahun. Jadi ibu-ibu untuk pencegahan anak tumbuh stunting itu harus kita memperhatikan asupan gizi sejak di dalam kandungan sampai berumur 2 tahun, karena itu adalah masa emas, periode emas untuk anak kita. Nah, ibu-ibu masih ingat enggak tentang stunting? Apa sih stunting itu, ibu-ibu? Ibu Asia masih ingat enggak? Masih. Apa itu stunting? Gagal tumbuh anak. Nah, gagal tumbuh kembang anak. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh kembang anak. Jadi cara kita mencegahnya yaitu dengan memberikan asupan gizi yang cukup semenjak di dalam kandungan sampai berumur 2 tahun. 4 bintang. Nah, ibu-ibu, misalnya nih, ada enggak yang bisa memberikan contoh? Coba Ibu Hartini, contohnya apa sih makanan sehat itu? Daging, sayur, kacang-kacangan, Terus apa lagi? tahu tempe, Buah. Ya. Jadi ibu-ibu, makanan sehat itu tidak harus mahal ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di bulan yang lalu, makanan sehat itu tidak harus mahal. Contohnya sayur kelor. Itu mudah didapat atau enggak ibu-ibu? Mudah sekali. Ada enggak yang menanam pohon kelor di rumahnya? Ada. Itu termasuk salah satu makanan atau sayur yang sehat. Enggak mesti harus kita pergi beli ke pasar, ibu-ibu. Ya. Jadi makanan sehat itu tahu tempe, terus sayur kelor, bayam, Tampon, buah. Nah, jadi buah itu enggak mesti harus dibeli, ibu-ibu. Nah, misalnya pepaya. Ada enggak yang tanam pepaya di rumahnya? Ada. Jadi enggak mesti harus apel, enggak mesti harus pir, anggur. Nah, usahakan yang mudah didapat. Nah, ibu-ibu, sama enggak makanan ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil? tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena ibu hamil kan perlu gizi yang lebih dari ibu yang tidak hamil. Misalkan yang tidak hamil makannya sepiring, yang hamil 2 piring. Ya. Karena ada temannya makan di dalam. Betul, ibu hamil itu memerlukan asupan gizi yang lebih banyak dari biasanya yang ibu tidak hamil. Kenapa? Karena ibu hamil itu makan berdua. Makanya disebut ibu hamil itu makannya lebih banyak daripada ibu yang tidak hamil.
Nah, contoh ibu hamil makanan, makanan untuk di piringnya apa saja sih yang harus ada di piring ibu hamil itu? Nasi. Ada Makanan pokok, makanan pokok seperti nasi, terus Lauk apa lagi? pauk. Terus ada sayuran, Sayuran. paling tidak ibu di piring sida itu ada 4, yaitu Empat karbohidrat yang mengandung karbohidrat seperti nasi, terus yang mengandung mineral seperti sayur, nah protein itu lauk pauk, terus yang terakhir itu yang mengandung vitamin seperti buah-buahan. buah-buahan. Jadi paling tidak ini yang harus ada di piring ibu hamil ketika makan. Paham ibu-ibu? Insya Allah paham ya. Nah, karena pelajarannya ini keseharian. Selain asupan gizi yang cukup, ibu hamil juga perlu mengkonsumsi apa? tablet darah, penambah darah, TTD, Iya. Tablet tambah darah. Nah, contohnya seperti ini ibu-ibu. Nah, ini contoh TTD, tablet tambah darah. Biasanya ini kita dapatkan di mana? di posyandu, Di posyandu. Ini dikasih khusus bagi ibu hamil. hamil. Ya. Jadi ibu hamil juga mendapatkan yang namanya buku KIA. Nah, di buku KIA ini ada banyak sekali ya bagaimana cara kita menjaga kebersihan selama kehamilan, terus makan makanan yang sehat untuk ibu hamil. Nah, ini nanti ibu hamil tolong dibaca buku KIA-nya ya. Nah, jadi kira-kira dari yang saya sampaikan tadi bisa dipahami apa enggak? Insya Insya Allah. Terutama untuk ibu hamil, tolong itu asupan gizinya diperhatikan. Jangan lupa minum tablet tambah darah, menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, dan kebersihan rumah. Karena itu juga salah satu cara pencegahan stunting. Tidak hanya dari asupan gizi. Nah, itu juga harus dari kebersihan. Kira-kira ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? sudah cukup. Insya Allah paham ya bagaimana cara memberi asupan gizi kepada ibu hamil. Karena asupan gizi itu sangat Penting. Baik ibu-ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya. Nah, masih ingat enggak yel-yelnya ibu hamil? Masih. Nah, ayo kita coba yel-yelnya. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Ya, terima kasih ibu-ibu ya sudah hadir. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terus maju membangun Indonesia, generasi